Halo. Selamat malam, Bapak Ibu. Suatu kebetulan ya kita bisa bertemu kembali di sini. Sebentar kita akan mulai untuk persekutuan kita. Kita doa bersama dulu ya karena mengingat waktu juga ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa ya. Puji syukur Tuhan kami naikkan kehadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Engkau telah mengumpulkan kami kembali di dunia ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kau telah memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Tuhan Yesus siapkan hati kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi Pak Hengki sebentar yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat tersampaikan dengan baik, dapat kami terima dengan baik dan dapat menjadikan rema di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Kau sendiri berikan pertolongan ya Tuhan dalam persekutuan ini. Kau pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Semua kami serahkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, baik, silakan. Oke, thank you buat semuanya yang sudah hadir. Pada malam hari ini kita akan coba bahas mengenai misteri Tuhan ke-10. Banyakan kalau kita lihat bahwa sepertinya ngapain sih kita mempelajari sejarah gitu ya. Jadi kita kayak ngapain capek-capek belajar mengenai kisah Musa nih, tulah ke-10 Mesir gitu ya, dihajar oleh Tuhan lewat tulah-tulah, lalu bangsa Israel keluar daripada Mesir. Ini nggak ada relevansinya sama diri saya, hidup saya misalnya gitu ya, nggak ada relevansinya. Terus ngapain saya dengar cerita ini misalnya seperti itu ya. Ini seringkali kita menganggap bahwa Alkitab ini hanya sebatas buku yang menuliskan tentang masa lampau yang kita sebut sejarah, atau sebatas buku yang tertulis di dalam sebuah kitab gitu ya. Lalu kita baca untuk memenuhi pengetahuan kita saja. Orang berhenti di situ gitu loh. Jadi seakan-akan nih kitab suci ini nggak relevansi, nggak ada relevannya dengan hidup kita. Nah ini seringkali salah. Dan pada malam hari ini saya mau coba kita kuak misteri tulah ke-10 gitu ya, supaya nanti saya akan kaitkan apa sih relevansinya saya mengetahui ini gitu ya. Nah
Kita akan coba lihat di dalam Keluaran 7. Saya akan coba split saja gitu ya. Kita sebelum tulah ke-10 itu terjadi, maka kita akan melihat dari tulah 1 sampai tulah 9 ya, kira-kira demikian. Jadi nanti kita akan lihat ini seperti apa nih latar daripada tulah ini dari sampai 1 sampai 9 langsung masuk ke 10, karena kita pengen menguak misteri tulah 10-nya. Oke, Keluaran 7 itu ayat 14-nya itu tulah pertama air menjadi darah ya, itu pertama. Tulah kedua itu di dalam Keluaran 8 ya, itu tulah kedua itu katak ya, perhatikan ya, dari air ya menjadi darah terus muncul ke katak. Jadi dari cebong kan hidup di air terus naik ke darat ya, ke katak. Nanti kita akan lihat bagaimana tulah itu Tuhan hajar dari bawah sampai ke atas ya, kita akan perhatikan katak. Tulah ketiga nyamuk dari air berupa apa sih bilangnya, encu ya, kita bilangnya sebutnya encu. Jadi encu ini nanti jadi nyamuk, naik ke atas lagi ya, darat, tadi dari air ke darat, air ke udara gitu ya, bisa terbang. Nah, tulah keempat lalat ikat ya, Keluaran 9. Tulah kelima penyakit sampar pada ternak, dihajar ternak. Tulah ke-6 bara itu nanti di udara juga ya, di udara. Terus tulah ke-7 hujan es dari atas. Tulah ke-8 belalang, dihajar lagi tuh, sisa dari hujan es dihajar lagi sama belalang. Tulah ke-9 itu gelap gulita, Keluaran 10 ayatnya ke-21. Jadi kalau kita perhatikan dari air laut menjadi darah, katak, nyamuk, lalat pikat, kepada apa ternak gitu ya, sakit penyakit gitu ya, terus bara gitu ya, langsung naik ke atas tuh sampai ke gelap gulita itu langit ya. Jadi dari air, darat, udara sampai ke ujungnya langit ya, gelap gulita. Tuhan babat dari bawah sampai ke atas gitu ya. Itu mengenai background daripada Tuhan mengalahkan dewa-dewa daripada bangsa Mesir ya, Firaun. Nah, kalau kita lihat backgroundnya, sebenarnya Tuhan sedang berperang melawan Allah-Allah daripada ilah-ilah Mesir itu. Kalau dari 1 sampai 10 nanti 9 juga, kita akan melihat ada dewa Happy gitu ya, ada Osiris, ada Nut, ada Knut gitu, ada Num, ada Isis gitu kan. Banyak sekali, ada Heket ya, bukan Hekang ya. Hekang tuh makanan ya. Hekang makanan, Heket ya. Itu ada banyak lagi dewa-dewa yang ada di dalam Mesir ya. Dari tulah 1 sampai 10 itu Tuhan ingin menyatakan ini semua dewa tuh musnah ya, nggak ada apa-apanya. Nah, yang terakhir sebelum masuk ke tulah ke-10, kita akan coba lihat nih ya, tulah ke-9 sebagai pengantar nih. Karena dari ujung bawah sampai langit ya, gelap gulita. Kita akan coba lihat langsung di Keluaran 10 ayat 21 ya, sampai ayat 23. Oke, kita akan baca. Kita akan baca sama-sama ya, di dalam Keluaran 10 ayat 21 sampai 23 ya. Oke, kita lihat gambarannya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lihat, perhatikan nih, gelap gulita di sini kita tahu nih, selama 3 hari, bayangkan 3 hari mereka nggak bisa ngapa-ngapain, ngelihat temennya pun nggak bisa. Gelapnya bukan gelap mati lampu, bayangkan ya, gelapnya bukan gelap yang akhirnya lama-lama bisa kelihatan terang, saya bisa lihat gitu ya. Kalau kita mati lampu mungkin kita harus kaget, gelap banget nih, kita tenang sejenak terus bisa melihat ya, oh ini tembok, ini apa segala macam. Mereka dipaksa, tanda petik ya, kegelapan ini menggambarkan
dunia orang mati. Selama 3 hari mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Benar ya? Nggak bangun dari tempat tidurnya, dia bergerak. Bayangkan. Ini juga nanti akan penggambaran bahwa ketika Kristus bangkit pada hari yang ketiga, ya, ini penggambaran nanti muncul terang. Nah, yang menarik lagi, kira-kira nih, berarti apa nih? Berarti nggak ada matahari ya, nggak ada bulan, betul nggak? Apakah bulannya itu menerangi orang Israel? Jadi mataharinya muncul hanya di daerah Israel misalnya, mungkin nggak kayak gitu. Bulannya muncul di tanah Goshen misalnya gitu kan? Mungkin nggak gitu? Nggak mungkin, karena matahari tinggi. Dia muncul pasti juga dapat terang, betul ya? Bulan di atas loh, gimana mindahinnya? Bulan ditaruh gitu ya di tanah Goshen doang, tetap kelihatan karena kan taruh mesti tinggi. Kalau taruh terlalu dekat, air naik, kan daya tarik bumi gitu kan? Daya tarik bulan ya, bulan purnama makin dekat dengan bumi, air tuh naik, maka ada air pasang, benar nggak? Ini gimana caranya? Nah, apa sih terang itu? Ini ada rahasia lagi nih. Kalau kita perhatikan di dalam kejadian pertama, kita buka lagi kejadian 1. Kejadian 1 ayat yang ketiga, ya, sampai ayatnya yang kelima. Kita akan baca sama-sama lagi. Oke, Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah melihat terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Perhatikan ya, hari pertama itu terang. Jadi kalau bicara terang, apa nih? Benda-benda langit. Benda-benda langit ya. Benda-benda langit diciptakan pada waktu hari keempat. Kita coba lihat lagi hari keempat, ayat 14, Kejadian 1 ayat 14. Ya, lihat ya, ayat 14 sampai ayatnya yang ke-19. Kita baca bersama-sama lagi. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tepat dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruhnya semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Ya, hari pertama terang, hari keempat baru benda-benda langit. Nah, apa yang dimaksudkan terang? Pada waktu tadi kita bicara di orang Mesir, pada orang Mesir ada terang, sedangkan orang Mesir itu kegelapan, tapi bangsa Israel itu ada terang. Bukan berarti benda-benda langit, bukan. Jadi apa nih maksud terang itu sendiri? Kita akan coba lihat lagi di dalam Yohanes 1, Injil Yohanes. Kita buka kembali. Ini menarik ya, ini baru masuk tulang 9 sebelum masuk tulang 10. Oke, Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat kelima. Kita akan baca kembali Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dari kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini bicara terang itu bicara apa berarti? Terang itu bicara hidup. Terang itu bicara kehidupan. Pada waktu hari pertama Tuhan menciptakan kehidupan. That's the point. Maka ketika orang-orang Israel dengan orang-orang Mesir pada waktu itu dipisahkan, antara gelap sama terang ada pada bangsa Israel karena Kristus, gitu. Orang di luar daripada Tuhan itu menuju kepada kebinasaan, mereka tak berdaya di dalam kegelapan. Tetapi bangsa Israel sebagai penggambaran dari
anak-anak Allah yang dipilih oleh Tuhan, ada terang, ada kehidupan. Itulah kehidupan. Waktu Anda dan saya sebelum kenal Kristus, maka kita sesungguhnya adalah orang-orang dalam kegelapan. Kita ini orang-orang mati, nggak bisa ngapa-ngapain. Sama seperti orang-orang Mesir, nggak bisa ngapa-ngapain. Kegelapan melanda mereka, gelap gulita. Sama, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain ketika kita belum mengenal Kristus. Tapi ketika Kristus datang, nah di situ tuh kita mulai dilahirkan kembali. Kalau bicara Nikodemus dengan Tuhan Yesus, maka bicara terang adalah bicara kehidupan. Barulah kita sejak ketemu dengan Kristus, maka disitulah kita benar-benar baru hidup. Sebelum kita berjumpa dengan Kristus, maka tidak mungkin manusia berdosa itu merasakan hidup yang sejati. Tidak mungkin. Jadi hidup yang dihidupi oleh hidup manusia yang berdosa itu sebenarnya bukan hidup. Itu adalah menuju kepada kebinasaan. Jadi seperti zombie yang menuju kepada binasaan, tidak hidup, mayat. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Kristus, disitulah kita baru benar-benar hidup. Ya, ada terang. Heran ya, Tuhan bisa bikin perbedaan supaya kita sadar. Kalau saat ini kita bisa bersekutu seperti ini, kita bisa mendapat terang itu, yaitu firman Allah, yang bukan sekedar buku sejarah, yang bukan sekedar buku dari pengetahuan, tapi kita bisa merasakan, kita bisa melihat bahwa betapa bersyukurnya saya mendapatkan terang itu. Jeng gitu ya. Ini silo juga ya lama-lama ya. Mendapat terang itu, bener Denis panas di sini ya. Tadi kamu keringetan ya, bukan saya. Oke, lanjut. Jadi ketika saya melihat bahwa menarik sekali, sebelum masuk tulang ke-10, Tuhan hajar sampai ke langit para dewa-dewanya. Sekarang Tuhan hajar double kill nih. Sekarang Tuhan hajar tulang ke-10. Kita akan coba perhatikan tulang ke-10. Saya akan bukakan dulu buat kita Keluaran 11 sebelum tulang itu dilaksanakan, ya. Ini unik nih, ya. Tulang ke-10 itu diberitahukan dulu. Nanti ada tema Paskah, nanti mau dilakukan. Ya, nanti kita udah mau masuk Paskah, oke? Keluaran 11 ayat 1. Saya nggak cuplik bagian paragraf pertama ya. Saya langsung bagian ke paragraf kedua saja. Ayat 4, Keluaran 11 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. Keluaran 11 ayat 4 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Perhatikan nih ya, menarik ya. Anak sulung di tanah Mesir itu Firaun, ya, yang ada sekarang, budak perempuan dan ternak. Anak sulungnya dimatikan. Ada apa dengan anak sulung? Kenapa dengan anak sulung? Ini misterinya nih, kita akan kuat gitu ya. Kalau kita pikir-pikir ya, saya punya kerajaan misalnya ya, saya Firaun, ya dong. Saya ketika sudah tidak ada, kerajaan saya masih ada dong. Siapa yang lanjutin? Anak saya, betul ya, sebagai putra mahkota. Terus berlanjut, nggak putus kan? Tuhan hajar anak sulung. Tuhan pengen injak kepala ular. Dia hajar dulu kepalanya. Yaitu apa? Lu selesai. Bukan lu yang mati duluan. Kepalanya, yaitu keturunan lu. Sebagai orang ular gitu ya, kepalanya dulu yang dihajar. Tuhan sedang hajar kepalanya. Kepala ular. Kalau kita ingat lagi di dalam Kejadian 3, kita back dulu Kejadian 3. Wah, ini menarik ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu ya, semua antusias ya. Apa karena saya gara-gara cahaya panas gitu ya.
Kejadian 3 ayat yang ke-14. Oke, kita akan lihat ayat 14. 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15 perhatikan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Maka Tuhan sedang meremukkan kepala si ular. Berhenti kamu tidak ada lagi yang meneruskan kekuasaannya, karena anak sulung sudah dimatikan. Jadi Tuhan berhentikan dulu kepalanya. Ya, menarik ya. Tuhan hajar dulu kepalanya. Hajar terus kepalanya. Setelah nanti anak sulung mati, nanti Fir'aun melepaskan tuh, ya, karena sudah tidak ada kuasanya. Ingat nih, begitu tulang 10, dari tulang 1 sampai 9 Firaun masih punya kuasa. Tidak, saya nggak mau lepasin. Dia masih punya tenaga. Seperti kita misalnya pertandingan MMA gitu ya, One Pride misalnya gitu ya, boxing gitu ya. Begitu sudah masih ada kuasanya, dia nggak mau lepaskan karena masih ada tenaganya. Begitu tulang ke-10, Tuhan hajar kepalanya, dia KO, nyerah, pergi dulu, tanpa mati. Bener ya? That's it. Begitu Tuhan hajar kepalanya, lu lepasin apa enggak? Dilepasin, karena ini udah gak ada kuasa lagi. Gak ada kuasa lagi. Tapi menariknya, begitu kepala, sekarang Tuhan hajar badannya. Begitu ketika melihat bahwa bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir, Firaun mikir, dikejar lagi. Benar ya? Ini menarik nih. Begitu sudah keluar, waduh, kita mesti kejar tuh orang. Jangan lepasin. Tapi sudah tidak punya kuasa lagi sesungguhnya. Ya, karena kepalanya sudah dihajar. Sekarang Tuhan hajar badannya, yaitu Firaun itu sendiri. Kita tahu pada waktu bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir, laut terbelah, betul ya? Wah, ini kita coba akan lihat. Adegan ini adegan menarik. Kita coba akan lihat. Saya akan petik dulu ketika Firaun bertindak terakhir kalinya ya. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Oke, Keluaran 13 sampai 14 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya. Jadi ketika Firaun untuk bertindak untuk penghabisan kalinya, dia tenangkan bangsa Israel, tenang saja, gitu ya. Di dalam kehidupan kita pun sering kali gitu ya, kita dibayang-bayangi ya. Tapi sebenarnya dosa tidak lagi memiliki kuasa atas setiap orang-orang percaya. Ya, dosa tidak akan memiliki kuasa lagi. Dia mengganggu nggak? Mengganggu. Nanti poin terakhir saya akan kupas gitu ya. Kita akan coba petik lagi bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Oke, Keluaran 14 21 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Terbelah air. Ini air ya, materi di dalam unsur kayu bisa dipotong, bisa dibelah. Batu bisa dihancurin, bisa dibelah, ya kan? Apalagi unsur tanah juga bisa dihancurin, digemburkan, bisa ya? Air doang yang nggak bisa. Benar ya? Adakah di dalam dunia ini yang mampu membelah air? Materi air tidak pernah ada yang bisa membelahnya. Ya, tidak ada yang pernah bisa membelahnya.
Ini slot ya. Kalau kita lihat ya, gambarannya apa sih waktu Tuhan belah air? Gambarannya apa? Tuhan sedang kalau saya bilang kalau ular, Tuhan tuh sedang potong tuh ular. Kenapa? Karena gambaran dari lautan, sungai. Kalau kita lihat di peta ya, lingkar-lingkar ya, benar ya? Belok-belok tuh. Kalau lihat di peta, sungai apa gitu ya, itu kayak ular. Itu penggambaran daripada Lewiatan ular. Ini pernah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kita akan coba lihat lagi Nabi Yesaya ayat 27. Yesaya 27. Kita bacakan buka Alkitabnya. Yesaya 27 ayat 1 saja gitu ya. Kita akan baca sama-sama. Yesaya 27 ayat 1. 1, 2, 3. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang erat dan besar dan kuat atas Lewiatan ular yang meluncur, atas Lewiatan ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Ini bicara membelah laut ke laut. Ini Tuhan sedang membunuh ular naga tadi. Perseteruan yang pada waktu itu engkau akan dihajar. Artinya ular itu sebagai perlambang dari kuasa daripada iblis, kuasa daripada dosa, tidak punya kuasa lagi. Tuhan langsung tadi palanya dihajar ya. Palanya dihajar, sekarang di Firaunnya sendiri. Karena Firaun itu penggambaran dari, kan kalau manifestasi daripada dewa-dewa itu ada patung, ada binatang yang dianggap dewa gitu ya, sapi, lembu atau apa. Nah, Firaun sebenarnya perlambangan daripada dewa yang tidak kelihatan, yang kelihatan. Firaun adalah penggambaran dari dewa matahari, Ra, gitu ya, yang dihajar gelap gulita, yang sekarang yang di langit dikalahkan, yang sekarang yang ada yaitu Firaun dihancurkan. Bayangkan. Jadi dianggapnya Ra dia. Ra itu dewa matahari. Ya. Jadi ketika kita melihat bahwa hebat ya Tuhan ya, bisa demikian, kita nggak kepikiran semua bagian-bagian penggambaran di dalam Alkitab. Akhirnya kita bisa tahu sekarang betapa Tuhan memberikan sebuah tindakan nyata ya di dalam setiap kita orang percaya. Kita nggak pernah berpikir bahwa ini mah kebetulan saja. Tidak. Semuanya ini linear dari apa yang Tuhan sudah tetapkan di awal tadi, di dalam kejadian tadi. Semua nubuatan mengacu kepada pembebasan Tuhan atas setiap orang percaya dari kutuk dosa. Maka di dalam Injil lain mengatakan bahwa hai maut, di mana sengatmu? Hanya orang percaya doang yang Kristus berani bicara. Hai maut, di mana sengatmu? Wah, ini kisah yang begitu menarik yang saya pikir sekarang relevansinya apa? Pak, relevansinya apa? Oke, bagus Pak pengetahuannya. Oh, ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini. Kalau kita semua perhatikan baik-baik, Tuhan lakukan ini. Artinya Tuhan sedang menggaransi bahwa setiap engkau yang percaya di dalam Aku, maka engkau dan saya tidak lagi dikuasai oleh kuasa dosa. Karena kuasa dosa tidak lagi bisa membawa engkau kepada kebinasaan. Tapi kalau dilepaskan, bukan hanya itu saja, kita orang percaya bisa untuk mematahkan segala kuasa itu. Karena kita bukan lagi budak. Dulu waktu budak, saya nggak berkuasa, ya kan? Saya dikuasai justru. Tapi ketika Tuhan tunjukkan ini semua, justru saya dikasih pedang, dikasih modal sama Tuhan. Engkau sekarang bisa berperang. Kenapa? Engkau tidak dikuasai. Enggak dikuasai lagi. Engkau berkuasa untuk mengalahkan daripada si jahat. Kuasa itu yang seringkali kita tidak pakai. Kuasa apa? Anda dan saya bisa hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Anda nggak mau pakai kok. Seringkali saya temuin ya, aduh namanya juga manusia Pak Hengki, masih daging, jatuh dalam dosa bagi mereka biasa. Saya sadar bahwa kita masih dalam keterbatasan, tapi bukan begitu kan caranya. Anda dan saya sudah diberi kuasa oleh Tuhan, yaitu
Engkau bisa mengatakan sesuatu yang tidak benar dan kau tinggalkan, engkau bisa. Karena Tuhan berikan itu. Engkau diberikan kuasa untuk bisa tidak berdosa. Engkau diberikan kuasa untuk mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak benar. Kita bisa diberi kuasa itu. Tapi kuasa yang besar itu tidak pernah kita mau gunakan. Karena jangan-jangan kita menyukai kegelapan. Ini yang seringkali kita menjadi tameng. Saya masih manusia lah, gitu kan. Ya, namanya juga masih daging. Padahal kita bisa loh lawan kedagingan kita. Dulu kita nggak bisa. Dulu saya nggak bisa. Saya pasti kalau misalnya marah, emosional saya nggak terkendali. Dulu saya nggak bisa. Tapi semenjak kenal Kristus, saya bisa mengendalikan ego saya. Saya bisa mengendalikan emosi yang nggak jelas gitu. Misalnya gitu. Saya bisa mengendalikan perasaan saya yang nggak beres. Saya bisa. Dulu saya nggak bisa, ya kan? Kristus berikan kuasa itu yang besar, tapi seringkali kita nggak mau pakai. Kita justru berlindung. Saya masih daging, Pak. Padahal karena dianya sendiri. Ingat ya, iblis itu nggak bisa. Iblis itu posisinya itu apa ya? Ular tuh nggak ada bisanya sebenarnya, ya, nggak ada bisanya. Udah nggak ada bisanya lagi. Ya. Jadi kalau sekarang tuh mungkin kalau saya bilang sisa bututnya nih, palanya udah dipotong, ya kan? Badannya udah hancurin. Sisa butut kayak butut cicak tuh, ya kita liatin, ya kan? Cicaknya udah kabur. Kita seringkali dipalingkan oleh kekacauan dunia, ya kan? Oleh kesibukan kita, gitu kan? Jadi kita udah nggak mikirin lagi tuh kayak gitu-gitu, mikirin diri sendiri. Seneng lihat butut cicak. Senang kita nggak pernah mikirkan lagi gitu loh. Bagaimana Tuhan sudah berikan kuasa ini. Kita berlindung justru saya masih daging, Pak. Saya nggak bisa terima kalau misalnya kita nih udah menjadi orang percaya terus hidupmu nggak berubah. Saya sanksi loh. Engkau kenal Kristus sudah bertahun-tahun, tapi hidup lu nggak berubah. Saya sanksi. Lu kenal siapa ya? Kok lu nggak Tuhan kasih kuasa loh. Ya kan? Tuhan kasih kuasa kepada kamu, kok lu nggak berubah hidupnya? Berarti engkau tidak percaya. Kalau orang percaya, enggak gitu. Banyak kita lihat temukan di dalam Alkitab, enggak semua orang yang berseru dalam namaku gitu kan. Tuhan bisa, aku nggak kenal. Bayangkan. Saya sanksi kalau misalnya Anda dan saya misalnya sudah lama tapi hidupmu nggak berubah, nggak ada perubahan dalam hidupmu. Saya pikir kamu selama ini ngapain? Saya juga nggak mau ya hidup teman-teman di sini udah belajar firman, capek-capek ngoceh, terus nggak berubah misalnya. Karena kita berasa ini ya udah, that's it, pengetahuan saja. Pengetahuan saja. Karena perkataan Tuhan itu hidup. Teman-teman mesti sadar. Tuhan selalu kasih saya kemampuan itu, kenapa saya nggak pernah mau pakai? Oh, orang sakit saya tumpangin, ini kuasa besar Tuhan. Ini yang saya mau. Semua pengennya kuasa besarnya seperti itu. Yang sakit saya tumpangin tangan, Tuhan sembuhkan. Nah itu kuasanya yang paling besar. Sebenarnya kuasa yang paling besar adalah Anda dan saya diberikan pedang roh, yaitu firman Tuhan, untuk Anda hidup bisa mengalahkan kedagingan hawa nafsu dalam dirimu. Bisa saya untuk nggak emosional misalnya. Bisa saya untuk nggak judi misalnya gitu ya. Bisa saya untuk nggak ini, nggak itu. Bisa saya. Tuhan kasih itu, kita nggak mau pakai. Kita nggak mau pakai. Benar ya? Nggak mau pakai kita. Makanya sekarang relevansinya apa? Relevansinya itu Tuhan tunjukkan bahwa Dia yang berperang melawan kau. Nih, kamu sadar gak? Kamu sadar gak? Saya sudah kasih kuasa kepada kamu. Saya sudah berikan kuasa paling besar, yaitu kamu bisa untuk menaklukkan daripada kedagingan. Kenapa? Karena saya sudah ajar dia duluan. Maka kamu hidupmu bisa untuk tidak berdosa. Bisa untuk gak emosional lagi. Bisa mengatasi segala perasaan yang gak jelas gitu misalnya ya. Bisa menghadapi tantangan orang segala macam. Dulu sering marah-marah gak jelas gitu kan. Dulu sering misalnya kita melakukan tindakan yang mungkin salah terus begitu. Sekarang kita berubah, oh iya, saya bisa nggak nyalain keadaan, saya bisa untuk nggak nyalain ini segala macam, bener gak?
orang yang akhirnya oke, saya bisa. Tuhan kasih kuasa itu kita nggak bekerja. Banyak kan orang Kristen nggak mau yang kayak gini ya, nggak mau. Sekarang kalau kita tahu, oh ternyata relevansinya ini ya. Saya mikir gitu ya, Tuhan tuh ajaib ya, menjelaskan kepada firman Tuhan begitu detail, linier sampai ujung. Kenapa kita nggak ngeh dan kita nggak mau ambil? Kalau teman-teman udah tahu nih, oh ternyata saya bisa untuk hidup lebih suci ya. Saya bisa ya untuk hidup lebih berkenan ya. Oh saya bisa ya untuk hidup lebih kudus ya. Kita mau kejar itu kan? Harusnya mau kan? Tapi banyak kan orang percaya tidak mau. Tidak mau. Ini yang saya bingung gitu loh. Semakin kita kenal firman, harusnya kita diubahkan. Artinya jangan-jangan hati kita ini seperti batu, seperti jalan yang waktu benih ditaburkan, dia tidak tertanam, dia tolak. Ini yang celaka. Makanya gak pernah bertumbuh. Kalau dalam perumpamaan penabur, itu yang bertumbuh adalah yang tanahnya subur. Artinya menerima firman itu, menjadi pelaku, akhirnya biarkan itu mengakar. Saya bisa untuk tidak berdosa. Saya bisa untuk hidup lebih suci. Selalu lakukan itu. Akhirnya kita berubah di dalam hidup kita. Karena kita udah punya kuasa itu, kecuali kita belum kenal Kristus. Kristus nggak kasih kuasa itu kepada kita. Mungkin kita bisa protes. Yang bukan mungkin bisa. Tapi kita bersyukur kalau hari ini Tuhan bukakan ke kita. Ternyata ada satu gambaran besar yang Tuhan memberikan buat setiap kita. Ya, jadi saya berharap gunakan hal ini untuk kita dalam hidup ini benar-benar pakai kuasa yang besar ini, yaitu bisa tidak berdosa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan. Biar anugerah Tuhan semakin hari semakin besar, dan biar Engkau pakai setiap kami menjadi heran Tuhan atas perubahan hidup kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami karena ada perubahan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah berikan kuasa yang begitu besar untuk kami untuk bisa tidak berdosa Tuhan. Kami mohon Tuhan, jangan biarkan kami berlindung di dalam alibi kami bahwa kami menyukai kegelapan Tuhan sesungguhnya. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah Tuhan pada malam hari ini kami boleh berkomitmen untuk memakai kuasa yang besar itu, untuk hidup lebih suci, untuk hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa korektor silakan. Terima kasih untuk firman-Nya yang luar biasa dan memberkati setiap kita ya. Kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, bukan kebetulan Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan, setiap kami Tuhan. Oh saudara Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik Tuhan untuk Engkau Tuhan. Apapun Tuhan yang kami punya Tuhan, kami kembalikan Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami yang tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati juga orang yang belum bisa memberi Tuhan, berkati semuanya Tuhan. Kami mau sekalikan semua persembahan ini Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan ini. Kita akan akhiri malam hari ini. Nanti setelah ini teman-teman boleh fellowship dan lain sebagainya. Oke. Minggu depan di dalam persekutuan ini saya akan terus bawa tema-tema yang
berkaitan gitu ya, tapi sifatnya khusus gitu ya, supaya kita makin sadar bahwa betapa kayanya kebenaran firman Tuhan yang kita mungkin secara awam tidak ngerti ya. Minggu depan saya akan coba bahas, sadar nggak sadar, kita tahu ya Tuhan Yesus melakukan mukjizat begitu banyak ya. Salah satunya misalnya yang buta disembuhkan, ya kan, yang timpang, yang kusta, apalagi paling banyak gitu ya. Tapi ada satu mukjizat yang tidak terulang, yaitu berjalan di atas air. Kristus berjalan di atas air kan, betul ya. Itu hanya sekali dan tidak pernah akan terjadi lagi. Nah, di balik Tuhan Yesus berjalan di atas air, seringkali orang nggak tahu tuh itu apa maksudnya gitu ya. Itu ada nubuatan dan ada penggenapan. Minggu depan kita akan bahas Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sadar nggak? 3 oknum ini berjalan di atas air. Maka Kristus yang terakhir, dia harus berjalan di atas air sebagai penggenapan Allah Tritunggal. Allah Bapa tidak pernah berjalan di atas air. Allah Roh Kudus pernah berjalan di atas air. Allah Anak, Yesus berjalan di atas air. Pak, kapan Pak Allah Bapa jalan di atas air? Di Alkitab saya nggak pernah dengar. Benar ya? Kapan Roh Kudus jalan di atas air? Nggak pernah dengar ya? Minggu depan kita dengar. Ya, kalau dikasih tahu selesai. Ya, jadi saya pengen kita makin besar pengetahuannya, gitu ya. Di balik itu ada apa, gitu ya. Selalu seperti itu. Oke? Kita akan akhiri. Saya akan doa tutup dan doa berkat. Mari kita siapkan hati kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa juga buat setiap rekan-rekan kami yang dalam keadaan berduka. Dan Tuhan juga memberkati mereka sehingga mereka tidak bisa hadir. Kami berdoa Tuhan agar sukacita daripada Tuhan limpah atas mereka. Dan juga buat setiap kami Tuhan agar hidup kami terus boleh memikirkan perkara-perkara yang bersifat berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dalam hidup yang kami hidupi ini yang sudah mengenal Kristus, kami benar-benar menjalankan kehidupan yang sejati dalam hidup ini ya Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat daripada Allah. Kiranya berkat dan sejahtera daripada Allah Bapa dan sukacita daripada Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus turun atas setiap kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, kiranya kita bisa melihat bagaimana pimpinan Allah Bapa atas setiap kita, dan kita bisa melihat di depan mata kepala kita, dan kita bisa bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, bagaimana Tuhan berperkara atas hidup kita dan menolong serta menyertai kita. Dalam nama yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin.